Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Sebelumnya kami meminta maaf terlebih dulu bagi kalian yang telah menunggu lanjutan cerita One Punch Man. Jadi karena ada yang meminta untuk melanjutkannya, maka kami membuat video ini. Daripada lama-lama, langsung saja menuju ke alur ceritanya. Sebelum kita menuju ke topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut alur cerita One Punch Man Season 3 manga part 10 versi Efek Anime. Cerita masih berfokus pada pertarungan dari Saitama dan Garo. Pukulan demi pukulan telah dilontarkan oleh Garo. Namun meski begitu, tetap saja dia masih kebingungan bagaimana cara mengatasi Saitama. Singkat cerita, Garo langsung menggunakan jurus barunya untuk menghabisi Saitama. Pukulan yang dilontarkannya tersebut sangatlah mengerikan. Bagaimana tidak, Garo bisa mendorong Saitama sampai menghancurkan gunung berapi tersebut. Tak berhenti sampai di sini saja, pukulan tersebut sampai-sampai menusuk ke tengah bumi. Itu bisa dilihat dari bumi yang rasanya bergetar cukup keras. Kemudian di suatu tempat, Blast menyatakan kepada seseorang misterius bahwa pada dimensi lain ruang waktu di sekitar bumi mulai kacau. Bukan hanya dimensi itu saja, buminya juga terlihat melar sampai membuat Blast panik tak seperti biasanya. Disinilah kita baru dilihatkan orang-orang di balik Blast, yakni seorang wanita dan dua orang aneh yang belum kita lihat sebelumnya. Mereka mengatakan ada suatu kekuatan besar mengakibatkan lempeng bumi menjadi bergerak. Saking paniknya, Blast berupaya keras untuk menghentikan itu semua. Jika tidak, maka semuanya akan berakhir. Di samping itu, Saitama yang terdorong ke bawah langsung bisa membalikan keadaan. Entah mengapa sejak dari situ Saitama langsung menggunakan pukulan beruntunnya untuk menghabisi Garo. Akhir pukulan dari Saitama membuat Garo terhempas jauh sampai terbaring lemas. Saitama berkata apakah dirinya sudah puas. Mendengarnya membuat Garo semakin putus asa. Bagaimana tidak, tinju yang dilancarkannya tidak ada hasil sedikit pun. Tetapi meski demikian, tetap saja dia tidak bisa berhenti. Dia berpikir kejahatan absolutnya itu harus hancur di tangan darinya. Bahkan dia berpikir mungkin dia bisa melakukannya sekarang. Dikarenakan rasa putus asanya melebihi apapun, Garo langsung mendaratkan pukulan sekuat-kuatnya untuk menghabisi Saitama. Alhasil karena Saitama merasa muak, dia pun langsung menghantamnya dengan sedikit kuat. Akibat pukulan tersebut pun tubuh dari monster Garo seketika hancur berterbangan di udara. Tiba-tiba pula setelah kekalahan dari Garo dari arah atas, tampaknya God bereaksi terhadap keputusasaan dari Garo. Lalu muncullah awan aneh seperti tornado berukuran sangat besar. Pastinya semua pahlawan kebingungan dengan apa yang terjadi. Anehnya lagi, tiba-tiba saja awan aneh itu memunculkan kaki yang sangat besar sedang berjalan menuju ke suatu tempat. Namun kaki-kaki itu tidak bisa terlihat dengan mata biasa saja. Hanya terlihat seperti badai besar saja. Ternyata God menghampiri Garo untuk suatu hal. God menjelaskan bahwa ada satu solusi yang bisa dilakukan untuk mengalahkan tinju dewa, yaitu dengan menggunakan tinju yang sama. Seketika itu pula God muncul dengan rupa Silver Fang untuk mengelabui Garo yang telah putus asa. Garo yang sudah sangat putus asa langsung meraih tangannya, yang berarti dia setuju dengan apa yang dikatakan oleh God. Setelahnya suasana menjadi gelap dan mencekam. Dari situlah muncul seseorang yang mendatangi Saitama. Dia adalah Garo dengan wujud paling mengerikan, seolah dia sudah menjadi lambang keputusasaan. Bahkan bukan hanya wujud dan tubuhnya saja yang berubah, suaranya juga ikut berubah. Berarti kan benar kalau God sudah merasuki kesadaran dan tubuh dari Garo. Tanpa pikir panjang, Garo dalam wujud misteriusnya ini langsung memukul Saitama dengan teknik awakening-nya. Serangan yang dilancarkannya sangatlah kuat bernama Nuclear Vision. Mengejutkannya, pukulan itu benar-benar seperti nuklir dengan daya ledak yang amat besar. Sontak semua orang langsung terkejut dan kebingungan bagaimana bisa ada nuklir di tempat ini. Bukan hanya para pahlawan yang terkejut dengan serangan itu, tetapi para petinggi monster juga demikian. Dikarenakan bola-bola cahaya itu mirip seperti kekuatan dari Homeless Emperor. Namun daya ledaknya ini sungguh luar biasa sekali. Berbeda dari lainnya, ekspresi dari Saitama masih datar-datar saja.
Malah dia juga sedikit marah karena bajunya rusak seperti ini. Sebaliknya dari sisi Garo heran kenapa Saitama bisa selamat dari pukulannya. Akan tetapi yang lebih penting di sini ialah dia bisa menirukan jurus apa yang dia lihat. Sekarang Garo akan menggunakan jurus dari Saitama. Jelas mendapatinya Saitama merasa bingung, namun dia juga harus menahan serangannya sendiri. Karena pukulan dari Garo sama seperti Saitama yang terlalu overpower. Alhasil setelah banyak pukulan beruntun, Saitama akhirnya terkena pukulan juga. Sekarang dia terpental cukup jauh. Tetapi tak lama kemudian, Saitama langsung kembali ke tempat awal dengan sekejap. Saitama kemudian meminta Garo untuk berhenti bertarung demi anak itu. Namun perkataan itu menambah amarahnya. Seketika itu pula Garo langsung melakukan sesuatu yang gila lagi, bahwa dia akan memberitahu kepada anak itu siapa yang paling kuat di sini. Selanjutnya Garo menggunakan serangan yang lebih kuat lagi dari sebelumnya. Serangannya kali ini bernama Gamma Ray Burst, yakni kekuatan ini lebih mirip seperti laser yang sangat kuat. Terlihat di sini memang sangat mengerikan, bahkan Saitama yang bisa bergerak dengan cepat pun tak bisa menghindar. Akibatnya dia terkena serangan tersebut. Entah apa yang akan terjadi pada Saitama, satu hal yang pasti Garo langsung menuju ke tempat para pahlawan. Dari sinilah para pahlawan baru mengetahui sumber kekuatan yang sangat besar tersebut berasal dari Garo. Saat itu para pahlawan tidak bisa berbuat apa-apa, lantaran aura Garo sekarang sangatlah jauh dari level mereka. Ini bisa terlihat dari semua pahlawan mencoba untuk lari dari sini secepat mungkin. Namun apa daya, mereka tidak bisa bergerak satu langkah sama sekali. Setelah melihat semua pahlawan tidak bisa berkutik di depannya, membuat Garo menangis karena sekarang dia bisa menjadi kejahatan absolut, yaitu kejahatan yang diinginkannya sejak kecil. Dia berterima kasih kepada God untuk semua ini karena berkat dirinya dia bisa mencapai tujuannya itu. Dari belakang tiba-tiba saja Feng bertanya kepada Garo apakah dia sudah dikendalikan oleh monster. Dengan sombongnya Garo langsung menguraikan kata-kata kalau ia tidak mungkin kalah dengan monster ini. Seketika itu pula, di alam sadarnya dia terkena tekanan yang sangat besar dari God. God menjelaskan sekarang dia tidak akan menguasai tubuhnya sepenuhnya, melainkan sekarang hanya akan menjadikan Garo sebagai avatarnya saja. Dan kekuatan yang diterimanya saat ini hanyalah bagian kecil dari kekuatan yang dimilikinya. Yang artinya kekuatan dari God ini memang tak terbatas. Usai berbicara seperti itu, God langsung hilang dan Garo kembali pada tubuhnya. Setelah mendengarkan ucapan dari gurunya, Garo langsung berterima kasih tentang semua yang telah diberikannya. Namun di sini, dia sudah menjadi lebih baik daripada dirinya. Sebab dari itulah dia bisa mengambil tubuhnya kembali. Jadi mulai dari sekarang dia akan bergerak atas keinginannya sendiri lagi. Pastinya Feng merasa ada yang aneh dari tubuh Garo, karena dia merasakan aura jahat sedang mengendalikannya. Jadi mau tidak mau dia harus membuat Garo kembali pada sisi dirinya sendiri. Sebelum pertarungan antara guru dan murid terjadi lagi, Blas datang dengan kekuatan perpindahan dimensi. Blas langsung menjelaskan Garo sekarang sedang dikendalikan oleh God. Kekuatan yang seharusnya tidak boleh digunakan di bumi ini. Mengapa demikian? Karena kekuatan dari God bisa membahayakan keberadaan semua makhluk hidup. Dan apakah ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Garo? Sebenarnya Garo juga tidak tahu jawabannya dan apa yang harus dia lakukan. Blas kemudian menjawab kalau dia harus dipindahkan ke dimensi lain. Jika tidak, maka semua pahlawan akan mati terkena auranya itu. Sejujurnya Blas masih bingung dengan apa yang terjadi dengan Garo sekarang. Kenapa God tidak mengambil secara penuh kesadarannya? Tetapi baiknya dengan hal ini dia bisa menggunakan cara lain untuk membuat Garo kembali. Sementara itu Garo semakin sombong lagi setelah mengetahui kekuatan yang dia miliki sekarang. Dia telah menyatakan kalau kekuatannya sekarang sudah berlevel God. Di kala situasi yang mencekam ini, Feng mati-matian untuk berdiri demi bisa menyelamatkan anak didiknya. Entah apapun yang terjadi, dirinya akan menyelamatkannya. Namun entah kenapa saat mendengar ucapan kakek tua itu, dia sedikit merasa bingung dengan pilihannya. Namun dia juga tidak bisa berhenti sekarang. Lalu dari arah yang tak terduga, tiba-tiba saja Genos dengan tubuh yang hancur tersebut langsung menyerangnya dengan kepala kosong. Tapi apa daya, Genos tidak bisa berbuat apa-apa.
Mendapati situasi seperti itu, Blast berupaya menyelamatkannya dengan kekuatan dimensinya. Tapi ternyata Blast hanya mengecohnya saja. Lalu disinilah Blast beraksi. Dia langsung menggunakan Gravity Knuckle, serangan beruntun 3 dimensi yang sangat gila dan cepat. Alasan inilah mengapa dia menjadi pahlawan terkuat yang pernah ada. Akan tetapi Blast dibuat terkejut bahwa Garo bisa lolos dari dimensinya itu dengan cepat. Malah di sini Garo langsung bisa menggunakan kekuatan dari Blast dengan teknik yang lebih gila lagi, yakni pukulan nuklir gravitasi. Beruntungnya Blast bisa memindahkan serangan itu dengan teknik dimensinya. Tetapi kabar buruknya, dimensinya itu sampai hancur karena kebanyakan energi yang masuk. Meskipun di sini Garo sudah bisa mendandingi pahlawan ranking 1, namun dia tetap tidak bisa membuat Saitama serius. Kemudian untuk membuatnya menjadi serius, solusinya adalah membunuh Genos sekarang juga. Dengan demikian, pasti si botak akan mengeluarkan seluruh kemampuannya. Dan benar saja, Garo mengambil jantung dari Genos tepat saat Saitama ada di hadapannya. Seketika itu kita langsung dilihatkan wajah dari Saitama yang sangat berbeda dari biasanya. Sambil membawa jantung dari Genos dan melihat semua pahlawan, Saitama merasa menyesal bahwa dia tidak memiliki intuisi sebagai pahlawan. Yang mana akibat hal itulah ekspresinya menjadi serius. Kemudian tanpa kata-kata Saitama langsung menggunakan pukulan seriusnya ke arah dari Garo. Sebaliknya Garo langsung meniru jurus dari Saitama yang gila itu dengan sekejap. Tentu saja mendapati dua orang ini akan saling gempur membuat Blast sangat panik. Ternyata alasannya karena pukulan tersebut pasti akan membuat bumi hancur. Well, cerita berhenti dari sini dulu saja. Part berikutnya kita akan melihat bagaimana ending pertarungan yang sangat gila ini. Jadi ditunggu saja kelanjutannya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.